firman Tuhan di Kuntisari. Full tadi, sekitar ada 200 orang, dan mereka sukacita luar biasa pada waktu saya sampaikan firman Tuhan itu. Menerima, benar-benar menerima kebenaran firman Tuhan itu secara sukacita. Dan saya bisa melihat itu karena pada waktu yang saya sampaikan itu melebihi, dan saya mau berhenti, tapi mereka masih ingin sekali menerima, sehingga akhirnya cukup panjang. Dan hari ini boleh terselesai dengan baik di sana, dan saya yakin di tempat ini pun juga akan menerima berkat firman secara luar biasa. Kita sama-sama buka di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 5. Banyak sekarang ajaran-ajaran yang seolah-olah kebenaran firman Tuhan, tapi sebetulnya bukan firman Tuhan, tetapi hanya memuaskan keinginan daging. Ini memang tidak bisa nyalain ya. Ini memang benar-benar sudah menjadi sebuah zaman yang mana sudah dinubuatkan dalam firman Tuhan, dan hari ini sudah termasuk zaman itu. Mari kita sama-sama baca 2 Timotius pasal, bukan 2 Timotius ya, 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat 5. Kenapa? Wih, luar biasa airnya. Ya biar, tidak apa-apa. Ya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Peraturan-peraturan olahraga ini digambarkan seorang yang ikut Tuhan, ya. Apalagi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, semua orang harus bergerak maju menuju satu finish. Dan itu semua harus menurut aturan-aturan. Aturan-aturan apa aja yang harus kita pegang di dalam perlombaan ini untuk menuju finish di dalam kekekalan itu, yaitu peraturan-peraturan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan. Tanpa peraturan-peraturan yang ada dalam kebenaran firman Tuhan, tak mungkin kita bisa sampai finish. Peraturan apa aja yang harus kita pegang? Peraturan apa aja yang harus kita pegang dalam hal ini? Karena sekarang banyak penyesat-penyesat yang membelokkan segala aturan-aturan dalam kebenaran firman Tuhan itu. Salah satu contoh di dalam 2 Timotius pasal 3, 2 Timotius ya, ini 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Dua Timotius pasal 3. Oh, enggak bisa. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini hari-hari terakhir itu kapan? Jangan kita berpikir hari-hari terakhir itu nanti kiamat atau Tuhan datang kedua. Sekarang ini sudah termasuk hari-hari terakhir itu. Masa yang sukar ini dalam sukar apa? Orang seringkali berpikir bahwa yang disebut masa yang sukar itu ya kalau gak ada duit. Benar ya? Kalau kesehatannya lagi ambruk atau mengalami problem masalah dalam keluarga, itu dianggap adalah sesuatu yang berkaitan dengan masa yang sukar yang disebut di dalam
2 Timotius pasal 3, ya, ayat 1 sampai dengan ayatnya kelima ini. Padahal yang sukar itu bukan seperti itu, karena kalau yang sukar seperti itu, berarti ayat ini tidak berlaku bagi orang yang sehat, yang duitnya banyak, yang apa lagi? Yang keluarganya baik-baik. Padahal di dalam kita baca di dalam salah satu firman Tuhan yang menyatakan orang fasik hidupnya tidak pernah malang, sehat apa semua benar. Dan dengar toh di dalam Mazmur berapa itu saya lupa, berbicara tentang orang fasik yang sampai dengan orang benar itu melihat hal itu bisa menjadi iri dan bisa heran. Jadi berbicara tentang masa sukar itu bukan berbicara masalah materi, ya. Masa sukar itu bukan berbicara masalah di dalam beratnya kehidupan ini. Kalau soal berat kehidupan ini bukan zaman sekarang tok. Karena pada waktu zaman dulu, ya ini, ketahui bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa sukar itu bukan berbicara tentang materi, tentang kesehatan, tentang itu semua. Tapi jauh lebih daripada itu, karena kalau disebut sukar, mungkin zaman penjajahan jauh lebih sukar enggak? Saya pada waktu masih umur, enggak tahu umur berapa itu saya lupa, pada waktu di Indonesia pun mengalami kayak gitu, beli minyak, beli beras itu antri. Ya, saya lupa ingat itu. Enggak sembarangan kita bisa beli seperti itu. Jauh lebih sukar daripada sekarang. Sekarang mau beli beras di Indomaret itu mau beli berapa itu bisa semua. Terus kalau kita ngomong yuk tergantung ada duit ya. Saya rasa duit pasti ada kalau untuk beli beras. Yang disebut masa sukar bukan seperti itu. Masa sukar itu karena keadaan zaman. Tidak terasa manusia ini dituntut makin hari makin sukar enggak? Sukar. Masalah sekolah saja. Dulu saya masih kecil mau sekolah SD apa ya, dulu rumah dijadikan SD bisa enggak? Bisa, saya itu kelasnya di kelas SD itu SD A5 itu saya masih ingat A5, jadi sekolah Kristen itu rumah dijadikan beberapa kelas gitu. Dan saya bangga dengan sekolah SD itu, dulu udah ada sekolah-sekolah yang modelnya pakai bahasa Inggris, terus makan sekolah dimasukkan sana sampai ditaruh sampai sore pulang, itu biaya sekolahnya mungkin 1 bulan bisa 10 juta atau berapa, nggak ada. Sekolah dulu pokoknya masuk sekolah sudah seneng, sudah bagus. Tapi kalau sekarang, keadaan zaman ya apa? Anakmu sekolah di mana? Oh, kalau sekolahnya tidak bagus, dek enggak. Rasanya kalau nggak ngikuti segala sesuatu rasanya nggak enak. Untuk mengikuti itu berat enggak? Pikirannya berat enggak? Bebannya berat enggak? Itu masih masalah sekolah. Belum masalah hari-hari sekarang ini. Kalau Sabtu orang Surabaya semua kemana? Mall. Ya. Kalau nggak ke mall, rasanya anaknya kayak apa? Sekarang anaknya kalau nggak dikasih HP kayak apa? Oh jadul gitu. Sekarang pelihara binatang aja bukan jangkrik. Kalau saya dulu jangkrik itu loh. Krik, murah ya toh. Sekarang enggak, hamster. Terus apa lagi? Sugar apa itu nama itu? Ya, papanya aja beli itu rasanya mir-miren, itu anaknya makanannya apa? Susu, apa? Waduh. Tambah beban, tambah berat, semua masalah tambah banyak. Ngikuti zaman yang seperti itu tambah berat enggak? Mau orang sekaya apapun juga dia ada problemnya sendiri. Benar enggak? Sekumpulannya orang itu kalau orang disebut kaya pasti bisa keliling dunia. Kalau tidak keliling dunia bukan kaya, gitu toh. Kalau udah keliling dunia, wah kayak apa? Itu tuntutan tambah lama tambah berat. Kenapa bisa seperti itu? Ya manusia itu pintar menciptakan kepuasan enggak? Pintar sekali manusia menciptakan satu kepuasan. Menciptakan kepuasan untuk diri sendiri itu pintar, tapi bisa puas? Nggak bisa. Kalau bisa puas. Kita kasih gambaran, soal mode saja, mode pakaian. Zaman dulu pernah ngalami enggak celana pendek yang sak gini? Nah toh, celana yang
komprang yang dari sini sampai bawah besar itu, pernah enggak? Saya pernah ngalami kayak gitu, celana itu dari atas sampai bawah itu dikasih 40 cm gitu, lebarnya 50 cm. Ya, saya pikir sekarang modelnya masih kayak gini, kecil semua gini toh. Kemarin di mall orang pakai gede-gede, deso, tak pikir gitu. Saya dilono sama anak saya, apa yang deso itu model Korea sekarang. Ngikuti itu terus, ya rambut dulu pendek, panjang, muat terus, model terus. Hal ini silih berganti. Manusia itu pinter menciptakan kayak gitu, tapi bisa puas? Gak bisa. Setelah itu bosen, gak bisa puas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Sebetulnya satu kepintaran yang Tuhan berikan kepada manusia, tujuannya satu, untuk memuliakan Tuhan. Amin. Yang paling bisa memuaskan manusia itu hanya Tuhan. Tapi manusia tidak ngerti. Masa sih Tuhan bisa memuaskan saya kepingin makan sate, Tuhan masa bisa membuat saya puas makan sate. Masa sih Tuhan bisa memuaskan saya, kalau saya nggak punya mobil, nggak punya apa-apa, masa Tuhan bisa memuaskan saya? Pertanyaannya kan seperti itu. Padahal Tuhan bukan seperti itu maunya Tuhan kepada kehidupan kita. Kamu boleh menikmati segala sesuatu, tapi kalau semua yang kamu miliki itu, segala sesuatu bukan diarahkan untuk Tuhan, kamu pasti gak akan puas. Kamu pasti akan kecewa dalam kehidupanmu. Karena apa? Tujuannya untuk memuliakan diri sendiri, bukan diri Tuhan. Pasti gak puas. Karena Tuhan itu begitu baiknya dalam kehidupan kita. Situasi apapun juga, seseorang kalau bisa melihat di dalam kacamata Tuhan yang benar, keadaannya dia apapun juga dia tetap bisa puas. Satu gambaran, ilustrasi. Ada seorang perempuan yang juara itu loh, apa namanya? Selancar itu loh. Luar biasa dia juara. Suatu saat dia mengalami satu masalah, tulang belakangnya ini kena, sehingga dia tidak bisa gerak sama sekali. Dan dia harus selama berapa tahun itu tidur terlungkap dan kepalanya dikasih lubang gini. Lihat bawah terus seperti itu. Menderita enggak? Tapi dia bisa melihat hal itu dalam kacamata Tuhan. Dia puas dalam keadaan seperti itu. Luar biasa enggak? Karena apa? Dia dikasih hikmat, ada tujuannya Tuhan dalam kehidupannya dia seperti itu. Kenapa dia yang normal, tiba dia seperti itu. Dan dia dengan tenang, akhirnya dia bisa apa? Melukis dengan mulutnya. Dan lukisannya luar biasa. Dan dia akhirnya jadi apa? Motivator untuk kemuliaan Tuhan. Dan dia bisa berterima kasih. Terima kasih Tuhan, aku dalam keadaan kayak gini, situasi kayak gini aku bisa melihat satu hal yang baik di hadapanmu. Dia puas tentang hidupnya. Dia nggak ngomong aku kok seperti ini, tapi dia puas tentang hidupnya. Itu luar biasa. Bisa seperti itu karena apa? Karena dia kenal Tuhan dengan baik. Amin. Ada orang yang memiliki segala sesuatu harta dalam dunia. Elvis. Kalau saya baca itu, dia kurang punya apa? Ketenaran, kekayaan yang luar biasa. Tetapi dia puas? Enggak. Akhirnya dia apa? Membunuh dirinya. Allah memberikan kepintaran, kehebatan kepada seseorang itu jika tidak diarahkan kepada Allah, kecewa. Kecewa kok. Amsal aja berbicara kayak apa? Salomo. Aku kurang punya hikmat apa? Aku kurang hebat apa? Segala sesuatu dalam dunia ini yang ku pandang dalam mataku dan ku ingini, pasti aku punyai, aku capai. Tetapi semuanya itu sia-sia. Dia kecewa, dia gak akan puas. Hanya pada Tuhan aja dia bisa puas. Tapi manusia yang kita ngomong kita ini orang percaya, terima Tuhan Yesus semuanya. Tapi yang kita cari itu apa dalam kehidupan kita? Dalam bergereja apa? Dalam melayani Tuhan apa? Anda mau melayani Tuhan karena apa? Anda mau datang ke gereja karena apa? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab dalam kehidupan kita. Kalau Anda datang di gereja cuma karena anugerah-anugerah umum itu, mau kaya, mau sehat, mau apa, Anda tidak akan bisa puas.
Anda mungkin bisa puas mendapat sebuah pengajaran-pengajaran yang salah. Anda puasnya cuma sementara. Anda jangan ngomong loh ya, gereja ini cuma orang berapa? Gereja sana itu bisa ratusan, bahkan ribuan orang. Gereja di Eropa itu sudah mengalami satu hal yang lebih dahsyat. Ribuan orang, tapi sekarang kenapa kok tidak ada yang hadir? Semangatnya mereka karena tidak semangat. Mereka semangat luar biasa. Di dalam jemaat Efesus itu, mereka giat semangat luar biasa. Tetapi nggak ada spirit Injilnya, nggak ada kebenarannya. Semangatnya cuma karena bersifat agamawis. Akhirnya apa? Ambruk, kecewa mereka. Dan ini sudah terjadi di era sekarang ini. Semua orang mencari kepuasan di dalam gereja. Dan pemerintah ini pinter sekarang. Olahraga yang sifatnya bisa membuat mereka senang, pingpong, badminton itu dikenakan pajak. Karena kesenangan. Jangan-jangan nanti gereja dikenakan pajak karena kesenangan datang di gereja. Bukan mencari Tuhan, bukan merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi aku di gereja aku seneng. Ada hiburannya, karena gereja dianggap sebuah tempat hiburan. Bukan tempat ibadah nanti akhirnya. Karena sesungguhnya sudah terjadi seperti itu enggak? Seperti itu. Dan itu sudah dinubuatkan. Gereja yang paling ramai yang kayak apa? Gereja sekarang di Indonesia lah. Di Surabaya yang paling ramai yang kayak apa? Acaranya yang luar biasa, spektakuler ya. Panggungnya ngalang-ngalain Indonesian Idol. Penyanyinya Jojo naik di atas nyanyi gak dianggap, gak terkenal gitu ya. Penyanyinya harus yang wah top gitu semua. Pemain musiknya Johan ya gak dianggap ya. Pemain musiknya harus yang wah gayanya lain-lain, betul gak? Kenapa bisa kayak gitu? Hiburan. Dan itu memang dicari oleh manusia, kepuasan. Kepuasan bukan di dalam Tuhan. Sekarang itu dihadirkan nggak di gereja? Dihadirkan. Kita baca ini. Terus ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hamba uang. Di gereja pun juga mencari bagaimana bisa mendapatkan uang. Karena dianggap uang itu bisa untuk segala-galanya. Jadi yang dikhotbahkan itu jien. Duit, sampai dengan ayat-ayat dipelintir tidak karu-karuan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 7 Tuhan berbicara tentang kamu hendaknya memiliki murah hati. Barang siapa yang murah hati, nanti akan menerima kemurahan dari Allah. Murah hati digambarkan apa? Orang yang suka memberi. Bahkan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Wah, nanti Tuhan pasti murah hati, kamu dikasih berlimpah-limpah. Amin. Selamat tak ngomong amin kamu. Tapi apakah artinya seperti itu? Nanti kita sama-sama belajar loh. Firman Tuhan itu dipelintir dah karu-karuan. Dan itu yang paling disukai. Coba kita lihat ayat ini selanjutnya. Oh, sudah dikeluarkan ya? Nanti ya. Nanti. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ini tidak bermoral, titik gitu tok loh. Tidak usah ini artinya apa? Tidak ada moralnya sudah. Kepada Tuhan pun tidak ada moral. Tujuannya adalah kepada Tuhan bukan untuk merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Amin. Kita kumpul di sini karena apa? Merasakan kebaikan Tuhan enggak? Kamu melayani Tuhan karena apa? Merasakan kebaikan Tuhan enggak? Kebaikan Tuhan dalam hal apa? Kalau cuma karena kue tiaw, enggak apa-apa, tapi jangan coba itu tok. Tapi lebih daripada itu. Kalau tidak ada yang seperti itu, percuma. Kalau cuma karena kamu dikasih sehat, kamu kaya, kamu seperti ini, bedanya apa kamu ke tempat lain? Bedanya apa kamu ke ibadah-ibadah yang bukan kekristenan? Seperti itu semua kok tujuannya.
Tapi kekristenan bukan seperti itu. Kita teruskan. Gak ada moral, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Tidak ada moral ini. Terus, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5, terakhir, secara lahirnya mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada akhirnya mereka memungkiri kekuatannya. Kekuatan Allah itu apa sih? Kekuatannya ini kekuatan apa? Kekuatan Allah. Kekuatan Allah dalam hal apa? Melawan dosa itu loh. Ngerti maksudnya? Kekuatan Allah melawan dosa itu caranya di mana? Kita buka dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi semua orang Yunani. Ini semua manusia. Yahudi, Yunani itu mengarah kepada orang pilihan pada waktu itu dan bukan orang percaya. Semua orang terselamatkan melalui Injil. Injil kekuatan apa? Allah. Injil itu apa? Injil itu berbicara apa? Ya, kalau kita tidak ngerti ini semua, ngaku Kristen kan aneh. Injil itu berbicara apa? Kedatangan, kematian, kebangkitan Kristus bagi setiap orang percaya dan kenaikannya. Itu berbicara tentang Injil. Kedatangan Kristus di dunia itu Injil. Amin. Kok bisa Injil menjadi kekuatan Allah untuk melawan kuasa dosa? Karena di dalam Injil itu ada kasih. Kasih Allah itu yang menjadi kekuatan kita untuk melawan kuasa dosa. Tanpa kasih Allah gak ada seorang pun bisa melawan dosa. Gak ada. Mau lawan dosa dengan kekuatan sendiri, melungker kamu, gak akan kuat. Kekuatan dosa itu tidak bisa dilawan dengan kekuatan diri kita. Sampai kapanpun gak mungkin akan bisa. Tapi manusia berusaha mencari kepuasan dengan yang tadi itu loh. Bisa? Nggak bisa. Tuhan kasih gambaran lagi tentang air hidup. Di dalam Yohanes pasal 14, Yohanes 4 ayat 14. Akulah air hidup. Berbicara apa? Dengan perempuan Samaria. Betul loh? Perempuan Samaria itu seorang perempuan yang mencari kepuasan. Suaminya sampai 5. Dia bisa puas? Nggak bisa. Tuhan Yesus ngomong apa? Kamu gak akan bisa puas. Itu berbicara tentang keinginan-keinginan ya. Kepuasan, gak bisa. Kepuasan yang kamu dapat itu gak akan bisa. Hanya melalui diriku. Bukan kalau kawin sama Yesus jadi puas. Bukan. Tapi hanya melalui dia. Hanya melalui Injil. Hanya melalui firman-Nya. Kita akan dibuat puas. Karena apa dia ngomong? Kalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, kau tidak akan haus lagi. Bahkan air itu akan memancar keluar daripada engkau. Kau akan merasakan kepuasan. Ini satu gambaran yang harusnya kita selidiki. Kok bisa kayak seperti itu kayak apa? Tapi kita mau nyelidiki? Mau gak mau? Mau tapi gak dapat pengertian. Mau tapi gak bisa tahu. Karena apa? Memang gak ada Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin bisa terjadi seperti itu. Kalau ada Roh Kudus, pasti kita akan menjadi ngerti. Kalau udah ngerti, terus kita nggak kurang percaya, kasihan lu deh. Karena betul-betul kamu itu belum ada, nggak ngerti. Dan itu sangat bahaya. Jangan ngomong, loh aku sudah beribadah kok, aku percaya engkau kok. Aku ikut jadi pemain musik, worship leader, bahkan aku nyampaikan firman Tuhan. Tapi tidak mengerti ini, memungkiri kebenaran ini. Tuhan ngomong apa? Nyangkau, pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Serem. Tapi kita tidak mau tahu soal itu. Caranya kayak apa? Supaya kita benar-benar menerima, mengerti kebenaran itu. Hanya satu, melalui kuasa apa? Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus,
Gak ada seorang pun bisa mengerti firman Tuhan. Kalau tidak ngerti firman Tuhan kita bisa puas dalam hidup ini? Gak bisa. Hanya firman Tuhan itu yang akan memuaskan kita. Nanti akan saya buktikan. Hanya firman Tuhan yang mampu memuaskan kita. Yang amin satu orang tok. Hanya firman Tuhan yang mampu memuaskan kita. Amin. Jelas ini. Tanpa firman Tuhan gak bisa puas. Segala sesuatu yang dunia kita terima itu tidak akan bisa puas. Kamu bisa puas dengan siapa? Dengan suamimu yang ganteng, lama-lama pesok kok. Dengan istrimu gak bisa kok. Dengan hartamu bosen. Bosen lah. Kamu punya harta berapa banyak ini jadi beban. Bukan bisa menyenangkan kamu terus. Kalau itu semua tidak disyukuri dalam Tuhan, bosen. Cik Bing itu dulu cantik pol. Kalau enggak aku enggak mau. Tapi tambah lama, tambah cantik, nyek ya. Tambah cantik, karena aku tahu ada Tuhan dalam hidupnya. Iya, kalau enggak ada Tuhan, elek pol. Benar, yang bisa membuat saya merasakan dia cantik itu siapa? Bukan mata saya. Secara mata, dia makin lama makin tua. Tapi hatinya bisa saya lihat di dalam Tuhan. Tuhan yang membuat saya bisa tetap mengasihi dia. Itu caranya kayak apa? Firman Tuhan ini yang bergerak dalam hidup kita. Itu bisa memuaskan saya enggak? Kalau enggak, aduh. Saya bisa nuntut dia enggak? Kan tambah suwe kok tambah tuwek ya, tambah welek ya. Bosen aku. Bisa menjadi sakit enggak? Enggak puas toh. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan. Di masa tua ini aku bisa melihat dia makin hari makin mengasihi engkau, makin baik. Tuhan baik. Itu bisa dirasakan. Bisa enggak seperti itu? Caranya kayak apa? Mengerti firman Tuhan dengan baik. Bisa ngerti firman Tuhan dengan baik? Gak mungkin bisa kalau tidak ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu cara kerjanya kayak apa? Semua ada Roh Kudus ini? Amin? Caranya kayak apa kita bisa merasakan Roh Kudus hadir dalam hidup kita? Ayo, kon. Kayak apa caranya? Ada Roh Kudus? Caranya kayak apa kamu tahu kalau Roh Kudus hadir? Caranya kayak apa? Kuasa Roh Kudus itu bekerjanya kayak apa dalam hidup kita? Kita buka di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Jadi tanpa Roh Kudus, kita tahu, kita sadar ya. Sebelumnya coba kita buka dulu. Tanpa Roh Kudus, gak mungkin ya, gak mungkin kita bisa ngerti firman Tuhan. Itu kalau kita buka di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Sering kali kita lemparkan. Saya menuruti dari sini dulu. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa ini? Ini kasusnya apa sih? Rasul Paulus itu loh ya, kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di atasnya, Rasul Paulus itu ngajar, dirasani sama jemaat di Korintus. Rasul Paulus itu ngajar opo, gitu loh. Sing jajarno itu apa? Sing jajarno itu mencari keuntungan, ngomong-ngomongannya itu untuk mencari keuntungan diri Rasul Paulus sendiri, gitu loh. Rasul Paulus itu ngomong, aku bukan ngajar seperti itu, aku ngajar sesuatu yang tidak ada dalam otakmu, yang tidak ada dalam hatimu. Itu yang aku jelaskan. Yaitu apa? Firman Tuhan. Sebetulnya seseorang itu sebelum Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, gak ada seorang pun bisa mengenal firman Tuhan. Yang paling gampang lah. Yang paling gampang. Kalau gak ada firman Tuhan, kita bisa ngomong, Yesus adalah Tuhan. Kalau gak ada Roh Kudus, kita bisa percaya Yesus Tuhan. Gak mungkin. Roh Kudus membimbing kita, membawa kita supaya bisa mengerti Yesus itu adalah Tuhan melalui apa? Firman Tuhan.
Tidak ada seseorang dalam hatinya tiba-tiba bisa ngomong, Yesus itu Tuhan. Nggak mungkin. Tanpa pimpinan Allah, Roh Kudus. Yang ada Roh Kudus dalam kehidupan seseorang mulai bayi dalam dunia ini cuma dua. Yaitu siapa? Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus sendiri. Yohanes Pembaptis dalam kandungan, Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Setiap manusia nggak mungkin ada. Untuk supaya kita ini menerima Roh Kudus, apa yang harus Yesus lakukan? Dia harus mati di kayu salib. Amin. Kenapa dia harus mati di kayu salib? Roh Kudus itu Roh Allah yang kudus. Ngerti ya? Roh Kudus itu Roh Allah yang kudus. Supaya bisa ada di dalam engkau harus hidup kudus. No, engkau harus kudus secara legalistik. Yang memampukan kau kudus itu siapa? Di hadapan Allah. Perbuatanmu? Gak mungkin. Yang memampukan kau kudus itu siapa? Karya Kristus di kayu salib itu loh. Dia mati di kayu salib dan kau percaya kau dibenarkan melalui dirinya. Amin. Kau menerima kekudusan di dalam dirinya. Saat kau percaya, saat itu juga Roh Kudus dimeteraikan dalam hidupmu. Artinya apa? Roh Kudus dihadirkan di dalam hidup kita. Nah, tujuannya Roh Kudus hadir dalam hidup kita ini apa? Supaya kita menerima kasih-Nya. Amin. Tanpa Roh Kudus kita gak akan bisa menerima kasih-Nya. Roh Kudus bekerjanya melalui apa? Melalui firman-Nya. Enggak gitu kita gak akan ngerti. Firman Tuhan hebat kayak apa? Diartikan macam-macam. Yang lain-lainnya. Membuat kita jadi apa? Jadi kecewa. Jadi berat menghadapi kehidupan ini. Padahal Tuhan ngomongnya apa? Tujuannya dia datang di dunia supaya kehidupan kita ini menjadi berat apa menjadi ringan. Kalau kita berjalan dalam firman-Nya itu menjadi berat apa menjadi ringan? Ringan. Jadi Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 28-29. Marilah padaku yang semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Ringan kelegaan itu. Terus pikulah yang kupasang, belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Hanya belajar dan mengerti kebenaran firman Tuhan kita menjadi tenang. Kita tidak sadar dengan hal itu. Roh Kudus hadir dalam diri kita. Itu karena apa? Kita kudus? Kalau kita tidak kudus ya gak hadir dalam hidup kita? Salah. Tadi saya sudah sebutkan, yang membuat dia hadir dalam hidup kita itu karena kasih karunia diberikan kepada kita pada saat kita masih kudus. Kita tidak baik diberikan kepada kita supaya kita bisa mengaku Yesus adalah Tuhan. Saat itu Roh Kudus tetap di dalam kehidupan kita. Tapi aneh. Orang yang sudah percaya Kristus dan merasakan bahwa Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, supaya merasakan bahwa Roh Kudus itu tidak keluar masuk, dia pikirnya keluar masuk, hidupnya berusaha untuk bisa hidup kudus. Bisa? Bisa? Berusaha hidup kudus bisa? Bisa? Kalau bisa, Roh Kudus itu gak disebut sebagai penolong yang selamanya. Kalau sudah bisa kudus, kapan kita bisa hidup kudus 100%? Kapan? Ya saat kita mati. Gak perlu Roh Kudus dan. Karena kita sudah dikuduskan dalam Kristus. Tapi selama kita masih dalam dunia ini, kita bisa jatuh dalam dosa enggak? Bisa. Kira perlu seorang penolong, yaitu siapa? Roh Kudus.
Secara legalistik kita kudus, tetapi secara daging yang lemah ini kita sering jatuh enggak? Kalau sudah jatuh dalam dosa kita bisa sukacita? Enggak bisa. Ya, Allah itu baik, begitu luar biasanya. Kita tarik kembali. Di dalam kehidupan manusia yang diciptakan oleh Allah ini, manusia diciptakan oleh Allah ini, Allah memberikan penolong itu berapa kali? 2 kali. Yang pertama kali melalui siapa? Seorang wanita penolong. Wah, yang wanita sombong. Enggak. Laki-laki itu sendiri. Pada waktu diciptakan. Sendiri gak baik. Gak baik itu berarti nanti bisa stres sendiri. Bukan. Tapi manusia itu sendiri, artinya apa? Tidak ada yang bisa. Caranya kayak apa kalau dia sendirian bisa memuliakan Tuhan? Saksinya siapa? Kalau dia memiliki kasih. Tidak lengkap. Tuhan memberikan sebuah kelengkapan melalui seorang wanita. Lengkap memuliakan Tuhan. Penolong ini kekal? Enggak. Yang pertama kali karena dosa, enggak jadi penolong, jadi perongrong. Betul enggak? Ya, tapi bukan perempuan tok, laki perempuan sama, perongrong. Saling rongrong. Ya, tapi bukan itu aja. Kalaupun sudah di dalam kebenaran firman Tuhan dua-duanya, salah satunya nanti pasti dipanggil Tuhan. Betul enggak? Jadi penolong ini enggak lengkap. Kalau satu dipanggil kan enggak lengkap. Tuhan lengkapi melalui seorang penolong yang kekal. Yaitu siapa? Allah Roh Kudus. Dia diberikan kepada kita supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Dengan memuliakan Tuhan kita bisa puas dalam hidup kita. Dipuaskan. Tapi kita tidak ngerti soal ini. Dan kita tidak mau tahu. Bahkan kita menghindari. Kita berusaha. Dengan cara kayak apa? Apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita tentang seorang penolong itu diberikan kepada kita supaya kita makin hari makin mengerti firman Tuhan dengan baik, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi kehidupan ini supaya kita bisa sukacita terus di dalam Dia. Tidak kita gobres. Allah Roh Kudus dipakai untuk penolong di dalam hal yang sifatnya umum. Roh Kudus diarahkan kepada apa? Banyak sekali yang diajarkan apa? Soal cari duit. Ya, Allah Roh Kudus tolong aku, besok aku tagihannya banyak. Berikan aku hikmat supaya bisa menghadapi tagihan ini. Gak usah panggil Allah Roh Kudus, panggil konsultan. Allah Roh Kudus, ini loh suamiku keterlaluan, jahat luar biasa. Kayak apa caranya menghadapi dia? Kalau cuma basa-basi seperti itu, gak usah manggil Allah Roh Kudus. Kristus mati bukan untuk itu. Ngerti maksudnya? Allah Roh Kudus diberikan itu melalui kematian Kristus di kayu salib. Yesus mati bukan untuk itu, tetapi Yesus mati untuk apa? Hal-hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Yaitu apa? Sesuatu di luar kebenaran firman Tuhan gak mungkin bisa kita lakukan dalam kehidupan ini. Kepuasan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya. Sayangnya firman-Nya dibelok-belokkan. Tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita tadi supaya segala sesuatu yang tidak kita lihat, tidak kita dengar, melalui Allah Roh Kudus kita dicelikan. Tapi ayat itu dipelintir apa? Segala sesuatu yang tidak kita lihat dan tidak ada dalam hati kita, Tuhan diberikan pada kita, diartikan apa? Waduh, aku tidak nyangka. Aku dulu tidak pernah pikir bahwa aku bisa punya mobil. Ternyata Tuhan kasih. Apa itu? Atau berpikiran lain lagi macam-macam. Aku tidak nyangka loh, aku sak gini aku tiba-tiba saya dikasih bojo, wahyu ini kayak gitu. Ayat itu enggak berbicara seperti itu. Dan pendeta itu berani ngomong apa?
Kalau kamu punya iman yang benar di hadapan Tuhan, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, apa yang tidak pernah kamu dengar, sesuatu yang tidak ada dalam hatimu, Tuhan kasih nanti. Kasih apa? Keinginanmu apa? Rumah atau apa-apa gitu. Yang tidak terpikir. Pokoknya kamu setia sama Tuhan. Itu ajaran Injil lain. Bahkan ayat-ayat sebetulnya yang sangat luar biasa. Yang ingin diungkapkan kepada kita supaya kita ini terbebas dari beban berat. Yang membuat kita beban berat itu apa sih? Dalam hidup ini yang terutama. Pasti yang dilirik itu siapa? Orang di sekitar kita. Yang paling dekat, yang paling baik. Yang paling dekat sama kita. Pasti ada kepahitan enggak? Ada sesuatu yang membuat kita enggak enak enggak? Ada. Pasti dalam kehidupan kita. Enggak mungkin kita itu senang terus, enggak ada. Pasti ada kekecewaan. Waduh, kecewa. Aku ini kurang apa beda? Aku ini kayak gini. Kok dia kayak gini? Kok dia kayak gini? Kok dia kayak gini? Itu yang membuat kita kecewa enggak? Itu yang membuat kita susah enggak? Firman Tuhan diberitakan itu banyak di dalam Roma pasal 8, dikasih tahu ayat 9, jangan kamu berhutang. Tapi kita tidak ngerti. Terus Tuhan ngajari tentang di dalam Matius pasal 5 ayat 7. Barang siapa yang murah hatinya akan menerima kemurahan dari Tuhan. Ini berbicara apa sih ini, tentang apa sih? Kemurahan ini berbicara tentang apa? Bentar ya, saya bukakan. Murah hati. Matius pasal 5, ya, ayat 7 ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini kalau dipelintirkan orang yang paling seneng ini apa? Kalau kita sering memberi, maka kita akan menerima dari Tuhan. Wah, kalau kamu sedekah banyak, kamu jadi orang itu baik hati, suka ngasih-ngasih, nanti Tuhan pasti ingat dan Tuhan pasti ngasih lebih baik lagi, lebih banyak lagi. Seneng enggak nek gitu no? Woi, seneng. Dan bisa terjadi enggak? Dari misalnya 100 orang lakukan itu semua, 100 orang itu suatu saat mungkin bisa dapat sesuatu yang berkata besar luar biasa. Bisa enggak terjadi kayak gitu? Bisa. Dan orang itu mulai promosi, wah kesaksian. Karena aku memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, karena aku memberikan sesuatu untuk hamba Tuhan, dengan tulus, Tuhan ganti berlipat-lipat ganda. Semuanya ngiler enggak? Ngiler enggak kayak gitu? Pendetanya kayak apa? Lihatin. Padahal, kalau itu enggak ada bedanya sama dukun. Saya masih ingat dulu, tapi saya gak main togel loh ya. Saya diajak sama teman saya ke dukun togel. Masuk di kampung, ini serius. Masuk di kampung itu, yang nunggu itu sak kampung. Nunggu apa? Minta kasih nomor gitu loh. Ngerti maksudnya? Nomor yang keluar itu berapa? Gitu? Dukunnya keluar pakai sarung, enggak pakai baju. Sebelahnya itu kanan kirinya itu bawa tempe, ada lintingan kertas semua. Dia ngomong, orang satu ngambil satu gak boleh dibuka, gak boleh ngelirik kanan kiri, tombol ini pasti metu. Ya toh? Saya ngantri itu mungkin ada orang 500. Nomor togel itu nomor 1 sampai 100 toh. Ya. Kalau keluar nomor dol kan gak mungkin. Ya. Ya kasih aja nomornya itu 1 sampai 100 itu mungkin ditulis semua di kuning tempe itu. Pasti ada yang dapat enggak? Orang sudah kehilangan nalar, ngerti? Teman saya itu, wah, sip iki. Ditomboki gak keluar, wah kurang tepak be aku njogoi keliru. Otaknya sudah mendring, ngerti maksudnya?
Lho kok iso lho, kok niku keliru ya apa? Lho iku bukti dia ono sing entuk lho, iku bener lho dukune. Gobloknya luar biasa enggak? Beneran satu tempe itu kalau ditulis nomor 1 sampai 100 pasti ada yang keluar enggak? Dan yang keluar itu sorak-sorak, iya luar biasa. Bedanya apa sama tadi yang saya kasih gambaran itu? Kalau kamu murah hati, kamu memberi kepada hamba Tuhan dengan tulus, dengan benar, kamu memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan dengan tulus benar, Tuhan ganti berlipat ganda. Cobaan ijen. Cobaan sendirian. Nanti kayak teman saya, orang Mokong itu, pendeta di Parani. Saya sudah ngasih perpuluhan, tak hitung itu 4 miliar katanya. Harusnya kan dikembalikan 10.000 kali. Berarti berapa triliun, gak balik-balik, tak tuntut kamu ya balik duitku. Kamu ngomong di atas mimbar, ngomong kok nanti dibalik, kok gak balik-balik? Ini apa? Karena memberikan dengan motivasi yang salah. Apalagi ayat ini sedang tidak berbicara seperti itu. Ayat ini berbicara berbahagialah. Kalau ini digambarkan berbahagialah memberi kemurahan karena tidak menerima duit. Berarti yang bisa membuat orang bahagia itu apa? Hah? Duit lagi lah. Nah, Tuhan ngajari duit kan balik duit. Apa bedanya gak selamatan di Gunung Kawi? Padahal ayat ini berbicara apa? Coba kita lihat di dalam Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Terus, tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kemurahan itu berbicara tentang apa? Mengampuni. Ada dikasih gambaran lagi di dalam Matius 18:33 sampai 35. Panjang ini ceritanya. Ada seorang yang hutang kepada raja berapa talenta. Talenta itu kalau dihitung berapa talenta itu tidak mungkin bisa bayar orang ini, gitu loh. Dibebaskan. Terus dia keluar, ada orang hutang sama dia cuma berapa. Dia marah-marah, dia bisa ngampuni, raja itu malah diajar. Ini berbicara tentang apa? Mengampuni. Orang kalau nggak bisa ngampuni hatinya, paling susah nggak? Karena dosa ya, karena dosa. Orang mencari kepuasan. Dengan mencari kepuasan itu, seseorang itu dihimpit dengan kekuatannya sendiri. Sehingga dia itu dengan sakit pahit hati, kalau juga seorang sekitarnya yang dia merasakan sudah pernah dikasih kepuasan dan tidak membalas kepada dia, itu sakit. Coba kita mikirkan, kita melakukan kebaikan kepada seseorang itu, kalau kita pikirkan, terus orang itu tidak balas sama kita, sak berapa banyak, bisa tidur tidak kamu? Wih, orang ini sampai aku kebacut. Waduh, orang ini kebacut. Tambah remek enggak? Tambah susah enggak? Tapi kalau orang ini sudah tak kasih kayak gini, kok balasnya biar aku kayak gini. Aduh. Itu kalau dipikirkan terus, lama-lama kita sama Tuhan bisa benci enggak? Rasanya Tuhan itu enggak adil enggak? Mau semangat ke gereja enggak? Itu dosa apa enggak? Kita buka Ibrani pasal 12 ayat 1. Ini ayat ini kena kepada diri saya kemarin. Serius saya ngomong. Tidak apa-apa saya ngaku kok. Coba kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa sih ini? Gambaran ini apa? Waduh, saya dikasih ini kemarin, saya telepon teman sepelayanan dan saya nangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Serius saya ngomong. Karena apa? Berapa waktu yang lalu, saya kecewa dengan beberapa hamba Tuhan. Waduh, orang ini tahu belangi. Waduh, orang ini tahu belang. Waduh, tambah mangkel enggak? Mangkel pol, niatnya itu rasanya orang ini munafik pol. Gua ya ini tidak cocok kabeh. Mangkel setengah mati.
Kalau dengan mangkal kayak gitu, bisa semangat melayani Tuhan? Bisa? Bisa semangat belajar firman Tuhan, bisa semangat ini? Gak mungkin. Yang ada dalam diri kita apa? Rasanya Tuhan gak adil. Satu. Yang kedua apa? Kok kayak gini sih? Kok kayak gini sih? Itu menggandoli kita untuk bisa berlari. Dan ilustrasi ini terjadi satu hal yang bagus. Apa? Seorang yang pelari, lari cepat, speed cepat itu ya. Dia mengurangi beban dalam dirinya. Kaosnya itu, pakaiannya itu dikasih kaos yang setipis mungkin tapi bisa meresap keringat. Sepatunya itu bukan dikasih sepatu boot yang berat itu enggak. Tapi sepatu seringan mungkin supaya bisa berlari cepat. Bisa mencapai finish dengan menang. Demikian juga kita dalam hidup ini. Dalam kehidupan kita ini, yang membuat kita paling bahagia saat kita bisa berlari bersama dengan Tuhan. Saat kita bisa berlari menuju ke tempat yang Tuhan inginkan dengan tepat. Tapi kalau digandoli dengan dosa yang macam-macam seperti itu, dosa kepahitan, dosa tidak senang ini, gak akan bisa sampai. Karena terlalu berat. Yang bisa membuat ringan itu siapa? Hanya melalui Kristus. Lalu dikatakan Kristus ngomong toh, pikuk lakuk yang ku berikan kepadamu. Firman Tuhan yang diajarkan itu loh, pegang. Itu ringan dan enak rasanya. Kamu akan lega. Tapi kalau kau berusaha mengelawan kuasa-kuasa dosa itu dengan Taurat, dengan kekuatan dirimu, melawan kuasa dosa itu, ini kebacut orang-orang ini. Aku mau berdoa sungguh-sungguh, aku mau dekat sama Tuhan. Tanpa melihat makna kasih Kristus dalam kehidupan kita, gak akan bisa hancur ya kita. Kita makan sakit. Karena dengan kekuatan kita sendiri, kita berjuang mati-matian dengan segala ibadah kita, dengan kekuatan kita, dengan kesungguhan kita, nggak akan bisa. Tapi itu semua kita tanggalkan. Kita percayakan itu kepada Allah. Nanti Tuhan yang balas, bukan. Aku percaya kalau hal ini terjadi dalam hidupku, Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Karena aku adalah umat pilihannya. Dan dia pasti memberikan yang terbaik kepadaku. Ini dipegang dengan sungguh-sungguh, maka kita akan damai sejahtera, makin semangat, makin sentosa istilahnya. Enggak dalam hidup kita, pasti. Sehingga yang terutama pada waktu kita sudah memiliki Allah Roh Kudus dalam hidup kita, cirinya apa? Yang pertama, jika kita berdoa, boleh minta? Bolehlah. Mau dia bapak kok, kita anak kok. Boleh minta. Tuhan, aku hari ini kepingin sepeda motor. Boleh. Tuhan, aku kepingin ini, kepingin ini. Boleh. Tapi yang terutama, kalau sampai hari ini aku tidak punya sepeda motor, ya, kalau sampai hari ini aku tidak punya helipad, tanya sama Tuhan, kenapa kok Tuhan tidak kasih ini dalam hidupku? Nanti Tuhan jawab kok. Jawabannya apa? Tuhan tahu segala perkara. Tuhan tahu yang terbaik untuk kamu. Oh iya, aku tidak ada helipad. Aku mau kongi sak piro, ngerti? Oh kalau aku punya sepeda motor, mau aku ngebut-ngebutan ya apa? Oh kalau aku punya kayak gini, itu akan Tuhan ingatkan semua. Tuhan akan ingat, Tuhan kenapa kok aku sekarang tambah lama tambah berat pekerjaan ini, kenapa Tuhan? Tuhan tolong Tuhan pulihkan. Boleh, tapi yang utama kenapa? Tuhan kenapa hal ini harus terjadi dalam hidupku? Maksudmu apa ini Tuhan? Aku tidak ngerti. Kalau sudah ngerti kita senang enggak? Karena kita percaya. Apa yang dia rencanakan pasti yang terbaik. Kita tidak ngerti ya, kita susah. Bingung. Nah itu tanya sama Tuhan. Nanti dia jawabnya kayak apa? Melalui mimpi. Kamu tak kasih tahu. Enggak. Tapi dia ajarkan melalui firman Tuhan. Contohnya seperti diri saya. Kenapa sih Tuhan? Kamu kalau yang tahu, aku paling benci orang-orang munafik sedang karu-karuan. Kok kamu malah lihatkan di mataku semua ini? Bener aku Tuhan, aku gak senang. Wah berdari kalau ketemu orang ngomongnya cuma orang ini gak betul, gak bener, gak betul, gak bener, gak betul. Tambah lama tambah remek. Pikiran saya lama-lama tambah merasakan muak akan pekerjaan Tuhan. Muak dengan orang-orang yang seperti ini. Dan saya mulai berdoa, Tuhan,
Kenapa kau izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Maksudmu apa? Dia kasih ayat ini. Belajar, itu urusanku. Kamu akan menghadapi seperti itu. Kalau kamu mulai ngerti itu, kamu makin tahu siapa yang kamu hadapi. Yang terutama, pandanglah kepadaku. Kasihku itu sudah diberikan pada kamu. Wah, nangis saya. Kau baik Tuhan, kau ingatan aku. Banyak nggak peristiwa yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini? Tapi kita nggak mau tahu. Kenapa sih Tuhan? Kita percaya nggak? Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini tidak lepas dari kuasanya. Amin. Tapi kita mau tahu nggak apa yang harus terjadi? Kenapa ini Tuhan izinkan? Kita nggak tahu pokoknya dia izinkan. Bukan kayak gitu. Tuhan itu komunikasi kok sama kita. Kita percaya nggak dia hidup? Percaya. Kita percaya nggak dia selalu berbicara sama kita? Percaya. Melalui apa? Roh Kudus. Roh Kudus berbicaranya melalui apa? Firman Tuhan. Yang salah itu kita. Nggak ngerti firman Tuhan dengan benar. Tentang janda Sarfat itu aja, serem saya lihat. Banyak sekali firman Tuhan menyatakan seorang janda Sarfat itu kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, kalau kita lihat mulai dari ayat 7 sampai 16, gak usah dibuka, tak selesai nanti tambahan. Saya bacakan ada seorang yang namanya Elia, dia disuruh pergi dan nemui seorang janda nanti yang akan memberi kamu makan. Betul lah? Pada saat dia ketemu seorang janda itu ya apa? Kaya, saudagar, atau janda itu miskin? Miskin, karena apa dikatakan di dalam ayat yang ke-14, ya, ke-15, saya lupa ya. Itu dikatakan janda itu berbicara apa? Kamu minta makan sama aku, padahal aku cuma punya makanan. Yang hari ini tak makan aku sama anakku, besok aku mati. Artinya apa? Hidupnya itu benar-benar tidak punya apa-apa, gitu loh. Itu baru disebut miskin. Yang disebut miskin itu hidupnya benar-benar bergantung, tidak punya, itu tak tek. Dan siapa namanya? Elia datang, masak lo buat aku dulu. Nanti kamu pasti Tuhan penuhkan. Dan hamba Tuhan kalau khotbah itu ngomong kayak apa? Utamakan untuk Tuhan. Pasti Tuhan berkati secara luar biasa seperti seorang janda Sarfat. Cobaan. Tuhan kan ngomong jangan mencobai. Cobaan ayat itu diartikan kayak gitu. Karena ayat itu sedang tidak berbicara soal itu. Kalau ayat itu berbicara soal itu, aku sih nomor satu aku mau, ngerti? Utamakan Tuhan untuk aku untuk yang lebih gede. Siapa sih tidak mau? Ayo. Utamakan Tuhan. Nanti aku dikembalikan berlipat-lipat. Pokok utamakan seorang hamba Tuhan yang perlu kasih, nanti dia pasti Tuhan kasih. Gelek aja hamba Tuhan sing melarat, ngerti? Sing bener-bener gak punya, ya kasih mobil 1, nanti Tuhan kasih kita mobil 10. Cobaan. Ayat ini sedang tidak berbicara seperti itu. Ayat ini berbicara apa? Kita baca. 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu, terus maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Apa? Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ini firman Tuhan. Terus sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru pada perempuan, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Cepet aja. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api.
kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini bukan secara literal kita terima, ngerti? Mari makan besok itu. Bukan. Tapi itu satu pernyataan bahwa dia benar-benar gak punya apa-apa lagi, gitu loh. Miskin, betul-betul miskin. Sehingga pada waktu perkataan Kristus di dalam Matius pasal yang kelima, berbahagia orang yang miskin di hadapan Tuhan, itu bukan orang yang gak ada duit, gitu loh. Miskin itu betul-betul apa? Bergantung penuh sama Tuhan. Amin. Artinya seperti itu. Mau ngerti ayat-ayat kayak gini, kalau gak pimpinan Roh Kudus gak akan bisa. Terus, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ini banyak sekali dipelintir sama hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Kamu gak ada sesak kayak apa? Utamakan seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, maka kamu akan diberkati. Manipulatif firman Tuhan itu. Ini berlaku bagi siapa sih? Firman Tuhan ini berlaku bagi siapa? Cerita ini. Janda Sarfat, bukan Mingce. Bukan siapa lagi? Cik Ping Ping. Bukan. Tapi janda Sarfat. Nanti kamu protes di gone surga. Loh, aku sudah ngasih kayak gini kok udah dikasih. Itu firman Tuhan ngomong kayak gitu. Disuruh sama malaikat bacaan. Itu namanya janda Sarfat. Kamu atau janda apa enggak? Kamu belum janda kok. Kamu bukan itu kok, kamu Cik Ping Ping kok, kan gitu tuh. Ayat ini sedang tidak mempromosikan hal yang seperti itu. Ayat ini sedang tidak berkata seperti itu, tapi tujuannya apa? Coba kita lihat. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Ini loh. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan kekurangan, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan dan ke atas bumi. Ini Elia bisa ngomong kayak gini dasarnya apa? Karena dia sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan ngomong, kamu temui itu, dan kamu akan dikasih makan itu. Dia percayakan itu. Ayat ini, konteks ini sedang berbicara tujuannya apa? Setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan ucapkan tidak mungkin tidak digenapi. Amin. Meskipun janda itu tidak punya apa-apa pun juga, kalau Tuhan sudah ngomong pasti bisa digenapi. Amin. Cuman itu aja. Kok dipelintir-pelintir, dialegoriskan macam-macam, aneh gitu loh. Terus lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, sesuai firman enggak? Maka perempuan itu dan serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Cepat. Tepung dalam tempayan itu dia habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Itu firman Tuhan. Perkataan Elia itu adalah firman Tuhan. Sing ngomong saiki sapa? JP, kamu kasihkan aku semua ya, nanti Tuhan ganti kamu. Tanya kon Elia apa Titi? Nek Elia sing ngomong, Tuhan sing nyuruh, aku percaya gitu lho, ngerti maksudnya? Karena tujuannya ayat ini sedang tidak berbicara seperti itu. Konteksnya ini berbicara setiap firman yang tertulis, ini firman Tuhan enggak? Pasti digenapi semua enggak? Pasti. Mau semua digenapi dalam hidupmu, belajarlah ini. Dan firman Tuhan enggak ada yang ngomong di dalam konteksnya, kalau kamu memberi kepada Tuhan seperti ini, nanti Tuhan kasih kamu. Enggak ada. Karena konteksnya, memberi itu dasarnya bukan supaya kita dapat, tapi memberi itu karena kita telah menerima. Amin. Itu yang harus dipegang dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan memberi itu dasarnya kasih, bukan ngemis. Terus 17. Sesudah itu anak dari perempuan itu di rumah itu jatuh sakit, dan ini nggak usah konteksnya lain. Jadi ayat ini jelas sekali toh. Seperti juga pada waktu Yesus naik ke perahu pada badai luar biasa.
Orang-orang jauh sama Tuhan, badainya luar biasa. Dan pada waktu Tuhan dibangunkan, dan Tuhan ngomong, badai tenang. Wah, dikategorikan kayak apa? Kalau kita jauh sama Tuhan banyak masalah. Oleh karena itu harus dekat sama Tuhan, gak ada masalah. Rasul Paulus itu gak dekat sama Tuhan dah. Masalahnya kayak enggak. Kepalanya dipotong gak masalah dah. Jadi ayat itu berbicara apa? Ayat itu sedang berbicara, Tuhan itu kalau bisa menenangkan badai, dia berkuasa atas alam semesta ini. Masa dia tidak akan berkuasa atas masalahmu? Amin? Setiap masalahmu sebesar apapun juga, Tuhan berkuasa. Tapi kalau hal ini tetap terjadi, yang balik lagi, apa si Tuhan? Udah ngerti. Kalau sudah ngerti, tenang enggak? Tenang enggak? Itu yang harus dicari kalau doa. Tuhan, opo ya Tuhan, aku duwe bojo cerewete setengah mati. Dijak ngomong gak isa Tuhan. Karep-karepe dhewe Tuhan. Opo sih Tuhan? Tuhan jawab enggak. Terus Tuhan ngomong, salahmu dewe gitu. Tapi Tuhan akan bicara dengan firman-Nya. Firman-Nya yang mana kira-kira? Enggak tahu, itu urusanmu sendiri. Jangan sampai ngomong gini. Firman Tuhan ada yang berkata, jika suamimu seperti itu, bunuh aja diam-diam. Enggak ada. Tapi yang dikatakan apa? Hendaknya engkau mengasihi dia, supaya melalui ini dia akan menjadi baik karena mengenal Kristus melalui hidupmu. Dia cerewet itu karena tidak kenal Kristus, ngerti? Ya, melalui kamu dia dimenangkan, melalui kamu dia dimenangkan. Ada maksud-maksud yang baik. Tuhan, kenapa ya? Kerjaanku sekarang kok makin hari makin berat ini, kenapa Tuhan? Kenapa ya? Boleh tanya sama Tuhan gitu? Boleh, aku sudah lakukan hal yang gini kayak gini. Kok tetap kayak gini nih? Kenapa sih Tuhan? Tuhan singkapkan kok. Waktumu itu untuk Tuhan apa enggak? Tujuan kamu hidup itu kayak apa? Kamu sekarang pikiranmu kayak apa? Kamu dikasih rancangan luar biasa itu. Saya nggak bisa ngajari. Setiap orang, Roh Kudus itu bekerja masing-masing sesuai dengan keadaan orang itu. Kalau kamu peka, kamu akan terima itu dengan baik. Dan kalau kamu sudah terima itu, kamu akan menerima sukacita penuh di dalam dia. Tapi kalau ayat yang kamu pelintir dengan salah-salah, entah terjerumus. Oleh karena itu ada ayat yang berbicara. Bagi mereka yang tidak percaya, melalui perumpamaan ini, melalui perkataan ini, mereka makin tersesat. Hati-hati. Itu maksudnya. Oleh karena itu, belajarlah firman Tuhan dengan benar. Bukti bahwa kita dari Roh Kudus, kita akan memiliki damai sejahtera selalu dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai menyampaikan benar firman-Mu, dan kami percaya Allah Roh Kudus diberikan kepada kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib ini Tuhan. Kami harus teringat akan hal ini. Tanpa pengorbanan-Mu di kayu salib,